Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Sabtu Pekan Biasa ke-15, 16 Juli 2022. Bacaan dari Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai 21. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Dia, dan Ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras Ia melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasih, yang kepadanya jiwaku berkenan. Roh-Ku akan Kucurahkan atas Dia, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanyalah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, mengapa Yesus melarang untuk memberitahukan siapakah Dia? Kalau orang disembuhkan oleh Yesus, wajar saja bila orang tersebut akan memberitakan atau menceritakan peristiwa yang ia alami itu. Tidak usah diceritakan pun, tindakan atau peristiwa luar biasa itu pasti diketahui oleh banyak orang dan menyebar dari mulut ke mulut. Sulit memahami alasan larangan Yesus ini. Kiranya Yesus melarang mereka karena mereka bisa memiliki gambaran yang keliru tentang Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam menyaksikan mukjizat penyembuhan, orang banyak hanya melihat Yesus sebagai tabib dan penyembuh. Mereka akan mencari Dia untuk disembuhkan agar Yesus melakukan mukjizat. Yesus menjadi orang terkenal. Justru hal ini dapat membahayakan misi yang sebenarnya yang dilakukan oleh Yesus, yaitu supaya orang percaya kepadanya, percaya kepada Allah yang berbelas kasih. Yesus ingin tetap pada jati dirinya, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, yaitu sebagai hamba, sebagai anak Allah yang terkasih. Roh Allah ada padanya.
hamba Yahwe menyatakan maksud dan isi hati Allah dengan tidak berteriak. Hamba Yahwe itu menyatakan hukum Allah, yaitu hukum kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai pengikut Kristus yang sudah menerima sakramen baptis, tentu saja kita yakin dan percaya Yesus adalah juru selamat kita. Maka kita sebagai pengikut Kristus, menurut kita, siapakah Yesus itu? Apakah Yesus sekedar penyembuh? Apakah Yesus hanya seorang yang membuat mujizat? Atau kita sampai pada iman sejati kepadanya? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.